Untuk selanjutnya, di sini saya akan membacakan CV dari pemateri kita hari ini. Sebelumnya saya akan izin membacakan CV-nya. Profesor Dr. Sustiwati Rianto MA merupakan guru besar antropologi hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan seorang antropolog feminis. Semenjak menjadi akademisi, beliau mendapatkan gelar Sarjana Administrasi Negara dari Universitas Gadjah Mada, Magister Antropologi Hukum dari Universitas Leiden dan Universitas Indonesia, serta Doktor Antropologi Hukum dari Universitas Indonesia. Beliau juga aktif mengembangkan gender dan hukumnya di studi sosial legal, serta menjadi anggota dari berbagai asosiasi profesi. Selain itu juga anggota dari International Commission on Legal Pluralism, co-founder dan anggota dari The Asian Initiative on Legal Pluralism, dan lain-lain. Profesor Sustiwati juga mendapatkan beberapa penghargaan, diantaranya Humanity Award dari International Forum for Peace and Human Rights dari Sanjay Institute, dan lain-lain. Wah, melihat begitu banyak pengalaman dan pencapaian diraih oleh Profesor Sustiwati, maka tidak heran Profesor Sustiwati juga sangat mendalami studi sosial legal ini. Adapun tema kegiatan yang akan diangkat kali ini yaitu The Beginning Social Legal Approach with Office Indonesian Legal System, yang merupakan cakupan dari tema tersebut mengenai pengenalan dan penjelasan secara umum mengenai studi sosial legal. Ya, saya akan mencoba merespon tadi. Sangat senang saya teman-teman berinisiatif untuk membuat pretest dan post-test. Terima kasih banyak. Tadi judulnya itu adalah social legal face-to-face kajian hukum mainstream ya, atau legal positivism semacam itu ya. Nanti saya akan jawab itu. Ini di layar ada buku yang saya lupa nih tahun berapa, ditulis oleh teman-teman dari Leiden dan teman-teman dari UI yang membahas kajian social legal dalam bahasa Indonesia, dan saya kira teman-teman bisa downloadnya dari websitenya Leiden atau dari internet biasa gitu ya, silakan saja. Yang akan saya sampaikan adalah bagaimana epistemologi hukum itu menjelaskan tentang ilmu hukum itu ilmu seperti apa dan social legal tempatnya di mana gitu ya. Lalu juga akan saya jelaskan mengapa hari-hari ini kebutuhan tentang studi hukum interdisiplin, yaitu social legal itu menjadi nyata gitu, karena ada tuntutan perubahan masyarakat yang begitu pesat ya. Tentu saja ada kebutuhan masyarakat soal keadilan yang harus dipenuhi oleh kita semua sebagai masyarakat ilmiah. Lalu juga sebetulnya social legal research sebagai konsekuensi dari social legal studies itu seperti apa gitu ya. Dan kemudian kita akan lihat seberapa besar kebutuhan dari para sarjana hukum masa depan terhadap social legal ini. Nah, epistemologi hukum itu mengatakan bahwa studi hukum itu ada dua ranahnya. Yang pertama adalah studi tentang doktrin, dogma, konsep dasar ya, yang orang sering sebut sebagai legal basic knowledge. Itu utamanya ada dalam ranah pidana, perdata, dan hukum acara. Jadi kalau seorang sarjana hukum lulus dari fakultas hukum, maka mereka harus menguasai ini ya, legal basic knowledge dan kemampuan beracara. Tetapi itu tidak lengkap, karena epistemologi hukum mengatakan masih ada ranah yang kedua, yaitu studi tentang kenyataan hukum. Tidak bisa mempelajari hukum dilepaskan dari konteks-konteks kemasyarakatan dan kebudayaan di mana hukum itu berada. Nah, ilmu yang kedua inilah yang diberi payung, diberi nama sebagai social legal studies, kalau di Eropa dan di Inggris. Kalau di Amerika namanya studi law and society. Kalau di UI namanya hukum masyarakat dan pembangunan ya, pakai pembangunan. Jadi social legal studies ini sebetulnya adalah payung bagi ilmu-ilmu hukum interdisiplin seperti sosiologi hukum, antropologi hukum, macam-macam ya, politik hukum, sejarah hukum, dan lain. Juga ada kuliah gender dan hukum yang sangat penting. Saya kira teman-teman di Unpad sudah banyak juga bicara soal gender dan hukum ini ya.
Jadi demikian tuh jawaban saya terhadap tadi ya pretestnya. Jadi social legal studies ini adalah payung bagi ranah kedua ilmu hukum yang disediakan oleh epistemologi hukumnya gitu ya. Sosiologi hukum adalah bagian dari social legal. Jadi tidak sama ya. Nah, kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan kritis yang diajukan oleh para penekun social legal studies terhadap hukum. Bagaimanakah hukum merespon masyarakat? Bahwa teks hukum itu ada, itu sangat penting sekali. Penting ada teks hukum ya, karena bertujuan melindungi masyarakat dari kejahatan ya, dari keserakahan, juga memastikan keadilan. Tapi isinya itu kan teks cita-cita yang ideal, cita-cita yang seharusnya masyarakat seperti itu. Nah, di dalam kenyataannya tidak sama antara teks hukum, cita-cita ideal itu dengan apa yang dipraktekkan oleh orang-orang warga masyarakat. Selalu ada orang-orang yang melanggar hukum gitu. Nah, jadi penekun social legal studies itu ingin melakukan kajian terhadap keduanya, teks hukum juga, lalu praktek hukum, bagaimana hukum direspon oleh warga masyarakat, itu juga akan diketahui, akan dipelajari gitu ya. Jadi dalam hal ini ada gap, nah ada gap studies juga tuh antara hukum yang ideal dengan bagaimana hukum dalam praktek ya. Itu semuanya akan dipelajari oleh penekun social legal studies. Bagaimana hukum diterapkan dalam keseharian hidup warga masyarakat? Apakah hukum itu dipatuhi atau tidak dipatuhi? Mengapa dan bagaimana masyarakat membuat strategi agar dia bisa berkesesuaian dengan hukum itu ya. Misalnya di Jakarta pernah ada kebijakan 3-in-1, tetapi tidak semua orang bisa mematuhinya, lalu ada joki-joki. Nah, itu strategizing warga masyarakat. Dan warga masyarakat itu memiliki kapasitas untuk menciptakan hukumnya sendiri kalau dirasa hukum negara itu tidak adil. Dan itu sih sesuatu yang sangat gampang kita lihat. Bahkan teman-teman sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Unpad itu bisa mengadakan kesepakatan-kesepakatan sosial, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, artinya warga masyarakat, komunitas ya, itu bisa membuat hukumnya sendiri gitu ya. Lalu apakah hukum memberi keadilan untuk setiap orang? Tidak. Orang yang mana yang mendapatkan keadilan dari suatu kebijakan atau produk hukum tertentu, dan orang-orang mana yang tidak mendapatkan keadilan ya? Lalu juga hari ini di zaman digital sains dan teknologi luar biasa hebatnya itu, masyarakat menjadi berubah, dan kemudian ketika masyarakat berubah, apakah hukumnya harus berubah juga? Ya dong, gitu ya. Nah, ini ada Making the Law Work for Everyone, teman-teman bisa lihat di internet, bagus sekali bukunya ya, dibuat oleh Commission on Legal Empowerment, ada 26 anggotanya, orang Indonesia juga ada di situ. Ini salah pengertian yang tadi sering disamakan dengan sosiologi hukum, sociological jurisprudence, bahkan antropologi hukum atau ilmu-ilmu yang lain ya. Tetapi tadi sudah saya jelaskan ya. Diklasifikasi sebagai metode hukum empirik saja. Nah, ini juga suatu salah pengertian juga. Jadi social legal studies itu tidak hanya melulu suatu studi yang menggunakan penelitian hukum lapangan saja, tetapi juga memberi perhatian atau melakukan kajian terhadap norma-norma hukum ya. Mereka melakukan analisis terhadap teks-teks hukum juga, tetapi para penekun social legal studies itu merasa tidak cukup kalau hanya dengan studi teks-teks saja, tetapi mau melihat bagaimana hukum itu bekerja dalam warga masyarakat, bagaimana hukum itu direspon. Lalu mereka juga melakukan studi lapangan ya. Nah, ini kesalahpahamannya itu terletak pada soal
bagaimana penekun social legal studies itu dianggap hanya melakukan penelitian lapangan saja. Tidak, karena bagi kami semua instrumen hukum dari konstitusi sampai peraturan desa itu juga putusan-putusan pengadilan ya, baik yang sudah lewat, jadi dokumennya saja, atau juga kita bisa melakukan studi ruang sidang ketika kasusnya masih berlangsung. Nah, itu juga bahan bagi kami ya. Oke, begitu ceritanya. Nah, saya ingin mengundang teman-teman untuk melihat bagaimana tantangan bagi studi-studi hukum ke depan. Karena di zaman ini ada perubahan-perubahan yang didorong oleh temuan-temuan sains dan teknologi digital ya, terutama kecerdasan buatan, artificial intelligence itu, yang sudah bisa menggantikan pekerjaan-pekerjaan para praktisi hukum ya, memeriksa kontrak, mengadministrasi perkara. Jadi sekarang udah nggak ada lagi orang yang berkasnya hilang di pengadilan gitu ya, harusnya nggak ada lagi gitu. Lalu visualisasi persidangan, karena ada tuntutan-tuntutan harus transparan, jadi publik harus bisa melihat bagaimana persidangan berlangsung, bagaimana teks-teks hukum itu diperdebatkan di persidangan, lalu hakim melanjutkan dengan pertimbangannya dan putusannya, publik menuntut untuk bisa melihatnya. Jadi sekarang yang masih belum terjadi adalah persidangan untuk perkara-perkara banding di Mahkamah Agung. Itu sudah ada tuntutan agar publik bisa mengikutinya ya. Tapi Mahkamah Konstitusi itu sudah lama begitu ya. Kemudian juga pekerjaan kenotariatan ya, yang di situ ada template yang di dalam prakteknya itu bisa diganti saja namanya, urusannya macam-macamnya ya, tapi template-nya udah ada. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang bisa direpetisi, diulang-ulang, itu pasti bisa diganti oleh mesin gitu. Nah, digital lawyering, apakah ini akan terjadi? Saya kira sudah mulai terjadi. Jadi bagaimana orang membutuhkan pendampingan hukum itu tidak harus bertemu muka gitu. Jadi bisa melalui digital ya. Bukankah di dunia kedokteran itu sudah lama terjadi? Kalau kita sakit kan kita tidak perlu ke dokter, bisa komunikasi dengan dokter ya. Kemudian pemeriksaan-pemeriksaan yang sederhana juga bisa ada di rumah gitu ya. Bahkan obat-obatan bisa datang ke rumah kita gitu tanpa kita pergi dari rumah gitu ya. Nah, saya kira digital lawyering ini juga sesuatu yang ada di depan kita gitu ya. Dengan situasi semacam ini, pastinya ada tuntutan terhadap universitas dan pendidikan tinggi hukum supaya mereka juga bisa mengakomodasinya dalam berbagai kebijakan dan tentu saja kurikulum. Ini ada buku dari Profesor Richard Susskind yang saya kira sedang dibaca oleh teman-teman ya. Ada dua, The End of Lawyers dan satu lagi Tomorrow's Lawyer. Dia mengatakan bahwa dunia hukum akan mengalami perubahan lebih radikal dalam 2 dekade ke depan daripada 2 abad sebelumnya gitu. Lalu pertanyaan dia adalah, apakah dengan demikian profesi hukum akan berakhir atau justru awal dari lahirnya profesi hukum yang baru? Nah, dia mengemukakan ini saya kira seiring dengan apa yang selalu dikemukakan oleh survei-surveinya World Economic Forum ya, yang mengatakan bahwa ada sejumlah profesi yang pekerjaannya itu bisa direpetisi akan bisa digantikan oleh mesin, tetapi akan ada banyak lagi profesi baru yang didasarkan pada bantuan dari digital gitu ya. Nah, kemudian ada railing. Sudah lama ini disertasi di 2019 ya, disertasinya ini ya, Technology for Justice. Jadi justru teknologi digital itu harusnya bisa digunakan untuk lebih memberi akses keadilan kepada para pencari keadilan. Mengapa begitu? Karena pencari keadilan itu selalu berhadapan dengan soal-soal keterlambatan, tidak ada akses, korupsi ya. Di zaman yang transparan begini,
siapa bilang korupsi tidak ada? Korupsi ada ya, dan itu dahsyat sekali ada di belakang meja. Dan itu menjadi tantangan bagi kita, teman-teman muda, nanti kalau jadi hakim, jadi jaksa, ya, jadi petinggi-petinggi hukum, please tidak melakukan korupsi. Karena itu sebagai sumber masalah bagi bangsa kita dalam bidang apapun, ujung-ujungnya itu adalah karena korupsi. Ya. Lalu juga dukungan terhadap tata kelola, administrasi, dan proses peradilan yang baik itu bisa memanfaatkan teknologi digital. Lalu juga ya, di dalam proses-proses pembuktian di pengadilan, sebetulnya kalau teman-teman nonton film-film ini, luar biasa sekali bagaimana pembuktian dalam bidang pidana misalnya, itu membutuhkan kajian-kajian forensik, kajian-kajian interdisiplin, supaya bisa memastikan peristiwa kejahatan itu berlangsungnya seperti apa. Dengan demikian maka tidak salah dalam menghukum orang, tidak salah di dalam menjatuhkan sanksi pidana gitu ya. Nah, ini juga sangat dibutuhkan ya, pelaporan elektronik. Jadi kejahatan-kejahatan itu bisa diikuti jejaknya gitu. Ya, lalu juga bagaimana kesaksian itu bisa dimudahkan dengan video conference dan lain-lain ya. Nah, jadi temuan besar oleh sains dan teknologi ini menjadi ancaman disrupsi ya. Itu maksudnya seperti apa? Mereka yang tidak mau berubah itu akan kena era disrupsi. Jadi saya pernah baca dalam 10-15 tahun ke depan, universitas di Amerika yang hebat-hebat itu, ya hebat sekali kan, 50%-nya akan hilang. Mengapa begitu? Itu Amerika ya, apalagi, ya bukan apalagi, tentunya kita harus mengantisipasi di tempat kita di Indonesia seperti apa. Mengapa begitu? Karena hari ini orang untuk belajar tinggal klik-klik saja YouTube, ya. Dia akan dapat kuliah dari profesor mana di dunia yang terkenal, atau dia mau dapatkan pelajaran tentang apa, bahkan cara membuat mobil, itu bisa didapat. Jadi sebenarnya mereka tidak butuh universitas. Oleh karena itu, universitas ditantang untuk berubah, untuk merespon. Jangan ketinggalan gitu, karena orang nggak perlu belajar udah bisa gitu. Tapi kan di Indonesia itu ada persoalan lain ya, orang masuk universitas bukan karena pengen pinter ya, bukan karena pengen menghasilkan produksi ilmu pengetahuan, melainkan karena gelar. Ya, jadi budaya feodalisme itu masih ada gitu kan. Nah, tuntutan masyarakat yang berubah sangat cepat itu menuntut munculnya ilmu-ilmu bukan hanya multidisiplin, tapi juga interdisiplin dan transdisiplin. Interdisiplin itu muncul ilmu baru seperti antropologi hukum, sosiologi hukum, dan lain-lain ya. Kalau transdisiplin itu dalam produksi pengetahuannya melibatkan orang-orang non-akademik juga, ya, misalnya industri, pemerintah, ya, itu dilibatkan, kemudian ilmu itu dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Jadi tren ilmu pengetahuan masa depan di dunia ini memang adalah lintas disiplin. Jadi sudah lama di tempat lain ada kuliah-kuliah, bahkan prodi, law and science, law and technology gitu ya. Ada macam-macam ini semuanya ya, yang teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini maksudnya apa? Misalnya, seseorang yang belajar hukum pidana, lalu studinya tentang korupsi. Dia bisa mengambil mata kuliah tertentu di teknik sipil karena teori-teori tentang pembuktian korupsi di lapangan, bagaimana korupsi itu dilakukan melalui pembangunan jembatan, bangunan-bangunan, ya, drainase dan lain-lain, itu yang memiliki adalah teknik sipil. Demikian juga sebaliknya, orang teknik sipil yang mau belajar tentang korupsi dibolehkan untuk mengambil kuliah-kuliah tertentu tentang korupsi di jurusan hukum pidana.
Demikian juga di bidang kedokteran, forensik misalnya, yang studi tentang kejahatan-kejahatan yang menimbulkan kematian, ya. Itu juga bisa. Ada profesor di FKUI yang doktornya itu adalah ilmu hukum, ya. Itu profesor dalam bidang ilmu forensik, ya. Saya kira ini sudah menjadi kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dielakkan. Nah, ini di bawah ya, ada gambar smartphone yang saya kira kita semua tidak bisa hidup lagi tanpa smartphone. Ini ilmu apa yang menghasilkan smartphone ini? Nggak bisa kita bilang bahwa ini adalah computer science saja, tidak. Di sini ada fitur-fitur, ada ilmu sastra, ilmu ekonomi pasti, ilmu sosial, dan lain-lain. Ada di situ gitu ya. Nah, itu contoh yang paling nyata. Kebutuhan dunia itu adalah seperti kebutuhan terhadap smartphone ini, di mana segala macam bidang ilmu, mungkin base-nya adalah ilmu komputer, tetapi membutuhkan dukungan-dukungan dari berbagai disiplin ilmu. Lalu, apa sih yang harusnya diketahui dalam zaman sekarang ini, ya, terutama oleh para lawyer, kalau mereka masih jadi mahasiswa di fakultas-fakultas hukum atau kalau nanti mereka sudah lulus, ya. I wish all legal scholars, jadi semua legal scholars would have a socio-legal background that would make them much better lawyers. Nah, kalau di Amerika itu mereka yang mau masuk ke sekolah hukum 3-4 tahun sebelumnya duduk di college, jadi mereka itu belajar segala macam ilmu apa saja yang mereka pikir akan membantunya kalau nanti masuk sekolah hukum di S2. Jadi sekolah hukum itu sekolah S2, ya. Nah, ketika mereka lulus dari S2 sebagai sarjana hukum itu, ya, maka mereka menjadi lawyer with much better knowledge on law, gitu ya. Jadi law itu tidak hanya legal basic knowledge dan acara, tapi juga pengetahuan tentang social legal background. Ini adalah tantangan bagi teman-teman semua yang nanti akan menjadi lawyer. Kalau teman-teman tidak memiliki pengetahuan tentang social legal studies ini, akan menjadi lawyer yang kurang sempurna gitu. Karena ya kita sudah menjadi satu unity dengan ASEAN, ya. Akan tiba saatnya di mana lawyer-lawyer bangsa-bangsa di ASEAN itu bisa berpraktek di Indonesia. Nanti mereka yang tahu tentang hukum Indonesia. Hari ini saja banyak sekali para lawyer asing, para profesor asing yang menulis tentang hukum Indonesia, ya. Bahkan ada yang bentuknya handbook, itu ditulis oleh Profesor Simon Butt dan Profesor Tim Lindsay dari Australia. Di Eropa, di Amerika juga banyak para Indonesianis. Mereka mengatakan kami ini double box legal scholar. Mereka tuh majornya bisa ahli konstitusi, ahli pidana, ahli perdata dan lain-lain. Tapi mereka juga ahli hukum dari negara-negara seperti kita, Indonesia. Indonesia itu paling banyak ditulis di antara negara-negara di Asia oleh orang asing, gitu ya. What are you now studying is the legal science, ya. Apa itu legal science? Nah, seperti yang disampaikan oleh epistemologi, doctrinal study, ya, yang tadi hukum pidana, perdata dan acara, dan law and society itu legal science. Jadi tidak kurang tepat untuk menghadap-hadapkan social legal studies dengan legal science, karena legal science itu meliputi semuanya. Nah, semoga teman-teman paham ya. Jadi hari ini dibutuhkan sarjana hukum yang plus-plus gitu. Social legal studies, pengetahuan yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Bagaimana saudara belajar tentang manusia, masyarakat, kebudayaan. Kebudayaan itu adalah sistem berpikir, sistem berpengetahuan, dan juga sistem berhukum. Bagaimana suatu komunitas menyepakati apa yang boleh dan tidak boleh, itu adalah bagian dari kebudayaan. Dan fakultas kita itu fakultas hukum, bukan fakultas undang-undang. Tapi kan selama ini
teman-teman tuh menangkapnya karena memang kurikulumnya demikian. Fakultas kita itu lebih banyak mengajarkan soal legal science di dalam ranah pertama dari epistemologi itu ya. Jadi legal basic knowledge-nya kurang mengajarkan tentang ranah yang kedua. Padahal fakultas kita namanya fakultas hukum, bukan fakultas undang-undang. Kalau tidak mau terbuka terhadap pengetahuan-pengetahuan socio-legal studies ini, mesti ganti nama jadi fakultas undang-undang gitu ya.